Hidup di kampung Indonesia, berapa biaya yang diperlukan saat sarapan pagi ataupun makan siang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini Bang Toha tengah cari sarapan. Dan kalau hidup di kampung, cukup bawa uang Rp20.000 sudah dapat sarapan 2 orang. Dan kebetulan pagi ini Bang Toha bersama sang istri untuk sarapan pagi. Dan lauknya cukup dengan telur, orek tempe, dengan sotong. Jadi sotongnya juga tidak terlalu banyak, sedikit. Dan ini harganya Rp15.000. Jadi jangan terkejut sahabatku semua, kalau sarapan di Indonesia itu belasan ribu rupiah. Tapi belasan ribu rupiahnya itu bukan istilahnya nilai yang cukup sangat tinggi, enggak. Beda dengan belasan ribu ringgit Malaysia bisa untuk beli motor. Kalau belasan ribu rupiah itu hanya bisa untuk buat sarapan pagi ataupun makan siang. Di perkampungan Indonesia dengan perkampungan Malaysia itu memang beda jauh bab soal sarapan pagi. Kalau di perkampungan Malaysia biasanya sarapan pagi dengan roti canai, teh tarik sangat laris manis apabila kedai menjual sarapan tersebut, kemudian dengan nasi lemak. Tapi kalau di sini sahabatku semua, sarapan roti itu memang bukan budayanya. Kebanyakan di sini kalau pagi-pagi nasi pecel, kemudian nasi campur, nasi uduk. Sedangkan kalau di Malaysia yang paling populer sarapan paginya nasi lemak, nasi dagang, roti canai, minumnya teh tarik. Kalau di sini minumnya TOS saja sahabatku semua. Jom jemput makan semuanya. Selesai makan, Bang Toha tengah servis sepeda motor karena motornya rusak parah. Habis naik gunung kemarin sahabatku semua saat acara majelis kenduri di perkampungan pegunungan Indonesia. Sebenarnya kalau naik gunung, turun gunung menggunakan motor matic atau skuter tidak sesuai sahabat semua. Tapi Bang Toha adanya motor skuter macam ini, mau nggak mau memang harus pakai motor skuter. Dan diperkirakan biayanya sampai mungkin hampir 1,5 juta lebih karena rusak parah. Bayangkan sahabatku semua, hidup di kampung, kalau satu hari pengeluaran sampai 1,5 juta lebih, memang bikin pening kepala. Apalagi kalau kendaraan utama tidak boleh berjalan, mau nggak mau ya harus diperbaiki. Dan di sini mesinnya dibongkar semua sahabatku. Jadi habis naik gunung tiba-tiba motor tak jalan. Ada sebuah perbedaan suasana jalan kampung di Indonesia dengan jalan kampung di Malaysia. Di sini kebanyakan adalah lori-lori yang sangat laju, sangat. Perbedaan berkendara di sini dengan di Malaysia memang beda jauh sahabatku semua. Meskipun jalan kampung tapi para pengendara di sini, apalagi lori truk, memang jalannya itu penuh dengan kelajuan. Dan juga ada perbedaan, kalau di Indonesia normal ada pengamen yang datang dari rumah ke rumah yang lain. Biasanya mereka akan membawakan lagu dan bernyanyi, dan nanti biasanya sang tuan rumah akan memberikan uang seikhlasnya sahabatku semua. Itulah perbedaan antara Indonesia dan Malaysia ketika berada di perkampungan. Jadi pengamen ini bukan hanya di perkotaannya saja sahabatku semua, di perkampungan juga ada. Dan jalan raya di sini memang apa ya istilahnya, dari standar segi keselamatan lebih bagus di Malaysia. Ada juga motor yang dibuat jualan keliling. Bulan Juli sudah memasuki bulan kemarau panjang, dan hampir 1 bulan penuh di kampungnya Bang Toha tidak turun hujan. Dan bisa dilihat suasananya sudah nampak kering. Seperti inilah sahabatku semua suasana di Indonesia saat musim kemarau. Kebanyakan sawah-sawah sudah tidak ditanami jagung, melainkan ditanami tembakau. Jadi kalau ditanami tembakau, petani lebih banyak, agak untung lah sahabatku semua dibandingkan tanam jagung. Namun di area persawahan yang ada di Indonesia, tidak semuanya sawah bisa ditanami tembakau, kecuali sawah yang sudah ada sumurnya.
Karena para petani di sini hanya bergantung pada sumur ya. Kalau nak tanam saat musim kemarau macam ini, ditanami pokok tembakau. Kalau ditanami pokok tembakau macam ini, harganya cukup lumayan dibandingkan menanam jagung ataupun tanaman sayur-sayuran. Kalau untuk tanaman sayuran harganya itu lebih murah, dan di sini para petaninya juga sudah menggunakan penyiraman auto. Jadi ini macam di Malaysia juga sahabatku semua. Tapi kalau di Malaysia biasanya dia menggunakan mesin ya, mesin otomatis, sehingga kadang-kadang bisa dipantau jarak jauh. Dan memang kalau musim kemarau seperti ini, kebanyakan warga di sini tanam tembakau. Jadi tempat tinggalnya Bang Toha itu memang benar-benar perkampungan. Makanya kalau datang ke kota, sedikit-sedikit lihat apa-apa, pasti terheran-heran. Ya maklum sahabatku semua, memang orang kampung, biasalah macam itu. Dan di sini ada makcik-makcik yang tengah tanam tembakau nampaknya sahabatku semua. Luar biasa memang makcik-makcik di sini. Dan kenapa kebanyakan orang desa kalau nggak punya apa-apa milih merantau? Ya dikarenakan musim kemarau seperti ini di desa tidak ada penghasilan apa-apa. Meskipun kadang-kadang ada yang berstatement, buat apa jauh-jauh merantau ke luar negara kalau hanya bikin malu saja, cuma jadi babu atau cuma jadi kuli di negara orang, percuma. Lebih baik duduk di kampung, di Indonesia sendiri juga bisa makan. Ada juga sahabatku semua yang berstatement seperti itu. Kadang-kadang saya juga heran ya, dikira kalau hidup di Indonesia semua orang itu bisa hidup makmur, berkecukupan. Padahal kalau hidup dan tinggal di kampung macam Bang Toha seperti ini, kalaulah nggak punya sawah ladang, ya mau nggak mau harus merantau, ataupun setidaknya meskipun jadi buruh atau kuli di negara orang, hasilnya itu tidak macam di negara sendiri sahabatku semua. Jadi di sini Bang Toha tunjukkan suasana saat musim kemarau. Sebab kalau musim kemarau Bang Toha sendiri juga jarang-jarang di kampung sahabatku semua. Dan ini merupakan kali pertama Bang Toha musim kemarau di kampung halaman. Biasanya kan Bang Toha merantau terus di Malaysia. Dan di sana ada makcik-makcik yang tengah tanam tembakau. Untuk upah kerja di sini, makcik-makcik yang buruh tani sebagai penanam tembakau, setengah hari digaji Rp60.000. Rp60.000 itu persamaan sekitar berapa ya? Rp60.000. Jadi sekitar Rp12 sahabatku semua. Rp12 ataupun Rp13. Tapi dapat sarapan. Dapat sarapan pagi. Dan di sini cara tanamnya masih secara tradisional. Nah, seperti ini sahabatku semua, suasana di kampung Indonesia saat musim kemarau. Di sini memang rata-rata makcik-makcik yang sebagai pekerja ladang ya. Jarang lelaki yang mau tanam tembakau ataupun tanam jagung. Dan biasanya kalau laki-laki dia sebagai juru pengambil air. Karena kadang-kadang sumurnya agak jauh. Dan di sini ada tanaman padi tapi gagal karena tengah musim kemarau sahabatku semua, yang dimana kalau sudah gagal seperti ini memang akan rugi jutaan rupiah. Dan dipastikan biasanya yang gagal macam ini akan dijadikan sebagai makanan lembu atau makanan ternak. Untuk jalan kampung di sini memang tak macam di Malaysia. Di sini jalannya perbedaannya sahabatku semua di konkret. Namun
Kita bisa lihat konkretnya sudah banyak yang rusak. Dan tadi Bang Toha servis motornya cukup lumayan parah rusak. Ada sebuah perbedaan antara motor Indonesia dengan motor di Malaysia tentang pajak. Jadi kalau di Indonesia pajak motor itu lebih mahal, sedangkan di Malaysia lebih murah. Dan ada satu hal lagi sahabatku semua, plat nomor kendaraan kalau di Indonesia 5 tahun sekali itu kena tukar. Dan itu pun saya juga kurang paham ya, kenapa 5 tahun sekali kena tukar dan itu bayar juga. Tapi kalau di Malaysia plat nomor justru seumur hidup. Nah, itulah perbedaannya. Jadi kalau di sini plat-plat kendaraan 5 tahun sekali mesti kena tukar. Dan di Malaysia plat kendaraannya tidak aluminium macam ini ya, melainkan dia lebih menggunakan standar keamanan yang tinggi. Jadi nggak dapat kendaraan macam ini sahabatku semua kalau di Malaysia. Karena tadi di bengkel suaranya bising, jadi Bang Toha coba ngevlog di area sekitar. Yang dimana di sini kalau musim kemarau warga tanam tembakau. Karena tembakau di sini harganya lebih mahal dibandingkan tanam sayuran, kacang ataupun kangkung. Sedangkan kalau di Malaysia sayuran itu harganya lebih mahal sahabatku semua. Makanya kebanyakan di sana meskipun petani punya ladang yang tidak begitu luas, tapi kalau untuk sekedar makan lebih daripada cukup. Dan ini misal kata di Malaysia ditanami sayur kacang, sayur sawi ataupun sayur bendi, sudah jadi kaya sahabatku semua. Tapi di sini ditanami tembakau semua. Dan Bang Toha nak balik ke bengkel, mungkin motornya sudah jadi. Dan kebetulan Bang Toha hari ini juga ditemani sang istri. Makanya kalau Bang Toha perumpama beli mobil ya kan, itu memang pikir-pikir lah. Di samping harganya mahal, servisnya juga cukup lumayan mahal. Kalau di sini warga kampungnya memang jarang punya mobil. Satu, mobil di Indonesia pajaknya juga cukup lumayan mahal. Belum lagi termasuk perawatannya. Bahkan pajak mobil Avanza saja itu lebih murah loh di Malaysia pajaknya dibandingkan dengan di Indonesia. Bengkelnya ada di belakang sahabatku semua. Di sini tentang jalan rayanya juga ada sebuah perbedaan. Meskipun kalau di Malaysia jalan kampung, tapi dia tetap menetap. Tapi dia jalan rayanya sampai terbelit-belit lidahnya Bang Toha menjelaskan. Kalau di Malaysia di persimpangan seperti ini, standar keamanannya itu lebih tinggi. Tapi kalau di sini sahabatku semua, jadi tidak ada standar keamanannya. Kalau di Malaysia biasanya sudah dikasih macam apa garis-garis merah ya, sehingga nanti yang naik motor dia tahu akan berhenti pelan-pelan. Tapi kalau di sini macam ini saja sahabatku semua. Jadi standar keamanannya itu lebih tinggi di Malaysia. Salut sih, respect luar biasa negara tetangga kita. Di sini marka garisnya pun juga tidak ada. Jangankan standar keamanan sahabatku semua, yang penting jalannya tidak berlubang saja bagi kita itu sudah sangat bersyukur. Ini perumpamaan di Malaysia sudah dikasih standar keamanan tinggi sahabatku semua, biar supaya nanti pengendara tidak ada kecelakaan lalu lintas. Dan kebanyakan lori truk di sini muatannya itu terlalu besar. Beda dengan di Malaysia, dia lebih separuhnya ya. Ini kalau di Malaysia separuhnya kotak macam ini. Tapi kalau di sini kadang-kadang muatnya sampai penuh.
Dan itu normal di Malaysia, normal di Indonesia, kok sampai normal di Malaysia. Makanya di sini kadang-kadang jalannya cepat rusak. Alhamdulillah akhirnya motornya sudah hampir siap, dan ternyata biaya untuk servis hari ini menghabiskan biaya 600.000 lebih, atau sekitar hampir berapa ya, 160 ringgit sahabatku semua. Jadi kalau hidup di kampung dalam keadaan motor rusak, budgetnya pun juga sangat tinggi. Ini belum punya kereta. Mungkin kalau punya kereta harus siap-siap punya uang yang cukup lumayan banyak. Dan alhamdulillah masih diberikan rezeki sahabatku semua. Jadi kali ini Bang Toha bayar 670 karena banyak yang rusak sehingga diganti baru. Dan pulangnya Bang Toha singgah beli cilok, salah satu jajanan yang paling viral di Indonesia. Jadi cilok ini terbuat daripada tepung ubi kayu dan tepung terigu dicampur dengan daging ayam dan juga daging sapi. Jajanan ini paling laris. Jadi untuk sahabat-sahabatku kalau di Indonesia mungkin melancong, coba beli cilok. Alhamdulillahirrahmanirrahim, motor sudah siap menghabiskan servis yang cukup lumayan mahal sahabat semua, yang dimana habisnya 1,5 juta lebih. Dan sekejap lagi ini juga akan memperpanjang STNK. Kalau di Malaysia memperpanjang STNK itu apa ya namanya? Memperpanjang rotek ya. Iya, memperpanjang rotek. Jadi untuk memperpanjang rotek di sini, kalau untuk motor ini sekitar 400.000 rupiah atau sekitar hampir 100 ringgit. Dan untuk memperpanjang rotek di sini tidak macam di Malaysia. Kalau memperpanjang rotek itu harus beratur panjang sahabatku semua kadang-kadang. Dan tempatnya juga sangat jauh di perkotaan. Dan untuk misal kata motor ini dibeli sama orang, apabila balik nama, kalau di sini itu bayar ya. Tapi kalau di Malaysia nampaknya nggak perlu bayar ya. Jadi apa-apa, kalau di Indonesia, bab dengan berkaitan motor macam ini, semuanya serba bayar. Bawa motor di perkotaan, parkir juga bayar. Padahal kalau di negara tetangga, kita bawa motor di perkotaan, misal kata parkir entah di kedai atau entah beli apa, itu kan gratis. Tapi kalau di sini kadang-kadang berbayar sahabatku semua. Dan ini hanya sekedar sharing cerita pengalaman Bang Toha selama berada di Malaysia, dan saat ini memang tengah berada di Indonesia hampir setahun, dan cuacanya pun juga sudah memasuki cuaca kemarau. Oke, untuk sahabatku semua, video ceritanya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.